Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, meskipun suasana cukup syahdu, tidak panas, tapi kita rebutan gitu teman-teman. Maka harapan saya bahwa di setiap kondisi apapun teman-teman semuanya, jangan pernah ini membuat ekspresi dalam hati, jiwamu dan seluruh dirimu itu melakukan sebuah ekspresi yang menyatakan bahwa kamu itu tidak terima. Karena begini, sebelum nanti teman-teman saya harapkan membaca apa yang saya tulis, saya bercerita dulu ya teman-teman semuanya. Ternyata nasib seseorang itu sangat ditentukan emosi dan perasaannya. Dan emosi dan perasaan itu adalah hati dan pikirannya, gitu ya. Emosi, perasaan, ekspresi itu adalah sebenarnya menjadi satu cakupan. Dalam diri manusia biasa punya yang namanya emosi, yaitu marah, sedih, bahagia, kecewa, dan segala macam itu. Tinggal dia memilih sikap yang mana yang selalu merajai dirinya, yang selalu ada dalam dirinya, maka dia akan bernasib di wilayah itu. Apapun kejadiannya, ya teman-teman semuanya. Saya ceritakan teman-teman semuanya, ada seorang anak kecil yang saat itu sedang menonton TV di tempat pamannya. Dia itu ikut sama bulenya itu karena dia orang tidak punya. Kebetulan bulenya itu jahat. Ya makhluknya negatif. Setiap hari itu muring-muring terus gitu. Dan bulenya saat itu tuh sedang hamil tua terus kamu itu loh kok duduk saja nonton TV, ada apa tuh bule sayang. Dia itu menjawab, udah dimarahin kayak gitu dia itu tersenyum, ada apa bule sayang, terus dia peluknya, bule ada apa tuh bule sayang apa, saya ini nggak sayang sama kamu. Bule itu jangan gitu, bule itu sayang kok sama adik. Dia bilang gitu, sayang apa, aku tuh nggak sayang sama kamu, sana. Bule sambil dilus-lus badannya, gegernya itu, bule itu ngapa lo? Saya tahu kok bule sayang sama saya. Enggak. Tuh buktinya waktu aku sakit, bule sedih, bule nungguin kami. Iya aku sedih karena biayanya banyak, ngobatin kamu, boros. Ya karena saya mikirin pengobatannya ini itu, makanya saya sedih. Masih terus muring-muring terus bulenya itu. Kebetulan bulenya itu punya suami, ya suami ini jarang pulang, kayak gampang neng warung kopi, gampang ngapus HP gitu, gerar balik ngapus HP nanti sih. Karena itu tadi bojo sing muring-muringan itu biasanya suaminya itu punya kegiatan tambahan menghapus WA gitu. Mana suami mau nyaman wong bojo negatif kayak gitu kan ya, dia sering di rumah padahal yang nggak lembur dia bilang lembur gitu kan ya. Kadang minggu yang ngomong lembur gitu, karena apa sebabnya adalah istrinya negatif gitu ya, yang merasa istrinya negatif gitu, wajahnya cemburu terus, istrinya apa? Negatif. Wajah ini gak pernah kok pecah, gak pernah ngelumpuk terus negun cakep kabeh wajah ini ya, ngelumpuk cucu wajah ini ngelumpuk kabeh gitu. Gak pernah ramah karo wonge tas jarang ngomong, begitu ngomong selat ngomong jarang, atau begitu ngomong cetat gitu. Tanggomu ana sing ngono kuwi. Keteke menengan tapi begitu ngomong cetat. Ketok leh no orang nganggo apa-apa. Aku ke wong apa anane. Iya opone tapi gampang nyakiti atine wong. Gitu. Nah terus aku tuh nggak sayang sama kamu. Saya sedih itu karena sedih nanti habis banyak boros. Oh boleh nggak usah kayak gitu. Saya rasa adik merasakan kok betapa bule waktu itu sedih banget menangisi waktu aku sakit. Bule ke rumah sakit nungguin aku. Udahlah bule yang positif aja. Kasihan kandungan adik. Ini kan sudah 9 bulan. Sambil dicium adiknya itu. Dia dimarahin gitu tempat positif. Gitu. Enggak kayak Dina. Begitu nasi dia terus betapa mentang-mentang aku hanya ngikut, mentang-mentang akan kayak gitu. Tapi dia tuh enggak, malah cium adanya gitu. Ya maafin aku ya, aku nih suamiku jarang pulang gini-gini ya, kamu yang sabar. Bulenya jadi nangis gitu. Nah terus mereka berpelukan, iya toh bule,
hidup bule itu adalah hidupku. Kalau bule bahagia, aku juga bahagia. Apalagi sekecil ini dia cium sekecilnya. Jadi bulenya yang uring-uringan tuh karena dia positif, gitu ya. Bulenya menjadi ikut positif. Dikira ya bening banget lagi sikap seperti ini, gitu. Coba, kalau Anda bisa mengambil kisah ini teman-teman semuanya, pada kondisi apapun, orang yang ikut tadi itu mau dimaki, dicaci maki itu dia tetap positif terus. Dan respon positifnya itu tidak hanya kemudian dia tapi ditunjukkan. Dan ngelus budeknya, dengan kemudian nyium perut bulenya, ngelus-ngelus bayinya, gitu. Terus sambil bikin ini, bule mau bikin minum gitu. Akhirnya padahal bulenya dan rocos terus itu negatif semua, tapi dia terima dengan positif. Akhirnya yang terjadi apa? Bulenya terus nangis, ya maafkan aku ya, ini gara-gara itu Pak Lemu itu nggak pulang-pulang semalam kan bisa gitu. Yang sabar bule itu masih cantik kok, nggak usah khawatir. Kalau bule terlalu capek, nanti biar Pak Le cari satu lagi biar nggak terlalu gitu. Maka seketika kemudian wajah bulenya itu menjadi pecah, nggak cemberut lagi. Makasih ya, untung ada kamu di sini yang menemaniku. Kalau nggak ada, aku juga kesepian dengan siapa. Nah, terus kehadirannya jadi berarti, gitu loh. Pertama kehadirannya tuh nggak berarti tuh. Udah kamu tuh ngapa? Cuman dudak nyumpung aja pakai motong, ngerti motong, gitu. Menurut kok ya ure barang lu itu senang. Tapi dia itu selalu positif. Boleh ada apa lagi nih, boleh sayang, gitu. Dicium tangannya gitu. Kira-kira teman-teman semuanya sulit nggak melakukan seperti itu? Misalnya ada leader kamu ini kok target kok ratu tembus terus jengkel aku. Jenengan itu senengan ngono. Jenengan tuh sebenarnya perhatian sama aku karena apa targetku tiap gak tembus terlalu diingetin selalu. Enggak, aku jengkel kok kejenge bose kok. Goro-goro kowe tuh kan. Terus lagi khawatir sayang karo aku. Saya sayang terus apa? Gitu. Terus kan dipijitin senengannya kayak gitu, pura-pura deh. Aku lihat bahasa kasihmu dari pandangan matamu tuh Mbak, kamu ternyata sayang sama aku. Kemarin waktu Mbak bawa pisang itu nyatanya tawarin apa? Pisang digunakan gak kanggo daripada pakai pitik tak kayak kowe. Tapi kamu tetap positif gitu loh. Angel gak ngono kira-kira? Angelnya neng di? Enggak, maksudnya kita latihan ya, kita latihan. Mungkin di sekitar kita itu banyak energi-energi negatif. Orang tuamu atau tetanggamu pagi-pagi itu loh. Ngono Gus batin. Kayaknya enggak suka dengan aku nih. Karena ngono batinnya wis ngono. Ngapa lihat-lihat? Enggak suka ngomong, enggak berani ngomong WA, enggak berani SMS. Sik ngono kuwi terus. Kirim surat amane ngono kuwi. Nah teman-teman semuanya, tanpa kita sadari tadi, emosi yang tadi ada marah, sedih, bahagia, itu kamu munculkan dengan terstimulasi itu. Stimulasi boleh apa saja teman-teman semuanya. Itu stimulasi yang diberikan oleh bule tadi adalah stimulasi untuk marah, untuk sedih. Tapi dia memilih untuk positif, dia memilih untuk bahagia. Maka yang terjadi apa? Suasana jadi bahagia. Tetapi kalau hanya kemudian seorang mertua siang-siang ngomong pite kok ketetar nugi engko mangan ketar-ketar glembet karo sebelah wae, kowe jadi menantu merasa tersindir terus balik. Lah ngopo aku dilokke ketetar-ketar padahal ngelokke pite. Ada yang kayak gitu enggak? Ra ono lah ya. Nah ini yang kemudian teman-teman semuanya harus kita ubah. Emosimu lah yang menentukan jalan hidupmu. Pada saat seseorang, ini saya pernah cerita tentang butterfly effect. Jam tangan ketinggalan itu bisa menjadi dampak yang sangat luar biasa. Jadi dipecatnya pekerjaan, cerainya itu jika dia salah mengelola emosi. Jam tangan ketinggalan, terus kemudian dia, waduh jam tangan ketinggalan, terus kemudian lari ke rumah, bu jam tanganku di mana? Kamu jadi istri nggak ngerti, bu disiapin suaminya. Apa lu? Jam tangan saya di mana? Tuh gulai nggak ketemu gitu kan. Ternyata kemudian di kamar mandi dia kecepak karena susu gitu kan, berangkat diri. Sisa lain saya, memang saya itu babumu, aku ini kurang apa? Bangun tidur kau masih nongker, anak-anak tahu urusi, ijak nyusoni kau nyusoni anak, murid terus dan ribut. Akhirnya apa? Akhirnya datang telat masih emosi. Kamu kenapa telat?
karena dia masih emosi dengan dengan istrinya. Kenapa diam? Ditanya kok. Batak dia karena kadang masalah. Kamu ditanya kenapa telat? Ini terus dia mikir mentang-mentang bos kita punya masalah, akhirnya kemudian dipecat balik. Ini karena kegagalan mengelola emosi. Kesalahan bisa terjadi di kapanpun dan dimanapun, tetapi salah kamu mengambil sikap, maka ini berefek untuk yang berkepanjangan. Anda cepat memutuskan yang tidak baik, akhirnya efek yang terjadi tidak baik. Sebelum kita lanjut, siapa yang pernah mengalami seperti ini dan nanti akan mengulangi lagi? Siapa yang pernah mengalami seperti ini? Terus kemudian cerai karo bojone. Orang sampai cerai lah ya. Tapi lek ngalami tok tahu ya terus akan diulangi lagi. Janji? Iki tenan iki. Maksudnya begitu kemudian entah karena sebuah kesalahan apa terus kemudian papan jadi kok ceroboh terus kayak gue balik delokke ngono terus atau kamu dituduh kamu tadi jalan-jalan sama siapa tadi? Saya lihat tadi gini terus kemudian kamu udah ngerti suami capek Mbok ya ngerti biarin dulu istirahat udah disiapin ini minum enggak apa-apa enggak langsung nuduh otak kamu tuh di mana? Ya otak kamu di mana? Siapa yang enggak panas? Lihat suaminya. Nah, nanti kemudian kan lebih enak gini, mama kenapa sih cemburu nih ya? Cemburu ini berarti sayangnya. Kan bisa toh ngono kuwi? Iso ora ngono kuwi? Atau kamu pulang-pulang kok nuduh loh kamu. Enak mana kira-kira kalimatnya? Cemburu ya kamu ya. Ya biasa namanya laki-laki ganteng kayak gini lah. Resiko punya suami ganteng. Tapi papa nggak kemana-mana. Resiko kayak mana? Kamu tuh ngerti nggak? Anakmu itu loh. Wes sekolah ya ora mangkat ini malah kamu. Mama itu lagi datang bulan ya atau perlu hadiah nih kan ngono iso toh. Iso ora gede ngomong ngono. Tapi kira-kira lek bojomu ngono piye, Bud? Kowe katanya tak tuker tambah HP second wae lemah. Wis HP ku lemot terus kata apa tuker HP second. Ini adalah pilihan sikap teman-teman semuanya. Nah, mari kita evaluasi. Kadang-kadang karena merasa kita ini super power, superior. Ini karena ada perasaan sombong. Sehingga teguran apapun yang diberikan orang kepada kita nggak terima. Raiso. Apa ini? Raiso. Nah teman-teman semuanya ada kemudian orang yang kemudian jadi Ustaz, abaikan sajalah namanya suamimu atau istrimu itu lagi capek biasalah ngurusin. Misalnya saya tegur kayak gitu. Terus koncone ana sing ngomong dadi setan. Kuwi ora kayak pelajaran. Kuwi bojomu iki bakal ngono kuwi terus. Harga dirimu diinjak-injakan ki sikat apa ngono. Apa artinya laki-laki kalau mancing aja jadi masalah itu? Sikat. Nanti ini akan menjadi peradaban terus-menerusnya menjadi wanita pemenang peradaban. Sikat itu biar ras terkuat itu tahu diri ini. Setan ngomong ngono kuwi terus. Apa iya Marben Kotop seneni bojone wae. Dia menang wae kok. Terus bojone, "Lah, harga dirimu ning ndi ya? Harga dirimu sing golek mangan kowe, sing kerja kowe, bayar sekolah kowe, ngedusi anak kowe, ngeterke sekolah kowe. Lah kok cek senen iki terus harga dirimu ning ndi?" Iya juga ya. Di mana harga diriku ini? Makin buruk. Terus, "Lah aku rasa kerja iki sing kerja bojoku aku mindere karet karo ngrokok ini." Kan kita ngerokok. Ayo teman-teman semuanya, kita ambil pembelajaran ini, ya. Siapa yang pernah ngalami ceritain dan kemudian katakan, "Ya Allah aku menyesal kenapa saya mengambil sikap seperti itu. Seharusnya saya seperti ini." Gitu ya. Jadi hari ini yang aku pernah ngalami kayak gitu Pak. Terus ribut, terus kemudian terakhir seharusnya aku dulu ngomong begini sehingga tidak seperti ini. Ngono ya? Oke, siapa dulu nih? Oke. Lu ngalami? Pernah, sing tak tahu yang ngomong gitu. Aku mau ngapik mulia. Ya dengan teman, dengan siapapun gitu ya teman-teman semuanya. Tegur misalnya, "Kamu ini loh kok nggak baju kok orang sesuai seragam." Kowe rumah saku lho. Aku kok salah terdengar misalnya kayak gitu. Teko-teko misalnya pas gawe nggak rokok, kamu njipuk rokoknya tanggamu atau rokok koncomu. Kapan-kapan modal ngono ngopo lho, ngono gitu mak nyas ngono dulu. Orang kok sukanya romantis, rokok makan gratis gitu. Ngono mak nyas gitu, Aku ki paling ping piro njaluk rokokan ngene. Paling ping 30. 30 kan yo akeh.
Biasanya aku juga gowo. Lah kapan? 3 tahun biyen kan aku juga gowo. Pas aku ke Sambatan duwi sing gowo sapa? Wijike kelingan gitu. Dadi ribet teman-teman. Biasanya kan ngono kabeh deling-eling kan ana deling-eling sing tahu. Ya sekitar-sekitar itulah ya teman-teman semuanya. Mbak pernah mengalami? Pernah. Kak Dina? Sering apa hanya sekali-sekali? Zaman? Kok ya iso muring? Bisa muring piye? Ayo, Mas. Gitu apa piye? Yuk ngene-ngene barang apa ya? Lah piye? Indah pernah? Pernah. Nek kowe biasa langganan lah. Wajahe ketara biyen bekas-bekase iki ana, ora-urate iki bekas ana bekase. Iki jelas tau gagal, bentuk-bentuk wajah iki ana bekase gitu lho. Biyen tau nglumpuk ngono. Kan tapi saiki wis ora, ya. Ora malih gitu. Nek normal kira-kira Ora tahu Bi. kenapa tahu lah. Kalau udah sebenarnya adalah ungkapan tidak terima yang dikebijaksanakan. Sebenarnya itu ngontak tapi lek ngontak astagfirullah. Astagfirullah bukan kok nang atine ya Allah ampuni saya ki ora kebangetan. Makin ngono asline mereka ngono kuwi. Ya apa ora? Begitu kowe ngomong astagfirullah ki ya Allah ampuni dosaku apa? Lek kebangetan tenan gitu. Terus kemudian ngomong la ilaha illallah. Ngono ki maksudnya ki ora kok kemudian tiada Tuhan selain Allah. Nasib kok koyo ngene. Ya Allah. Ngono kuwi. Ayo istighfar dhisik. Biasanya ngono. Astagfirullah. Tapi yang penting ki yo dikiri ngerti kalimatnya artinya apa. Jangan sampai ngomong astagfirullahaladzim ki kok nemen banget banget. Kaya ora padahal astagfirullahaladzim ki njaluk ngapura. Ampuni dosaku ya Allah yang besar yang maaf. Ngono artinya iki ngono. Kalau kamu Mbak Tisa pernah apa sering? Sing ora tahu to Mbak Fitri. Oke, siapa yang mau menceritakan dan kemudian langsung seharusnya saya. Kowe kudu ngerti seharusnya. Tapi tanpa tahu bagaimana memperbaikinya, itu sama saja. Kamu mencerca pemain sepak bola tapi kok kan ganti raiso. Kita sering mencerca menteri keuangan, tapi begitu kita jadi menteri keuangan, kita juga nggak ngerti solusinya. Ning iso nyalahke. Iku mung mari ruwet-ruwete donya, teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu tipikalnya kalau memang saya salah kadang-kadang saya langsung ya, tapi kalau saya tidak salah kadang-kadang saya mentap-mentap. Nah ini sebenarnya juga nggak boleh. Harusnya tetap seperti yang disampaikan Nabi itu. Nah, waktu itu beberapa bulan yang lalu saya kan makan mie gitu, terus saya cerita kalau kemarin saya silaturahmi tempatnya. Nah, bujuku langsung jawab, aku tahu kamu sama siapa di sana. Gitu. Nah, tapi salah dan salahmu telak nanti salahmu telak ini. Terus aku tanya, soal ngomong mata-mataku banyak. Asli, bukan saya. Kamu perlu tahu bahwa kamu dan mata-matamu salah besar. Karena aku lagi berpikir. Karena kejadiannya waktu itu kan memang apa ya, seolah-olah saya ini sudah berbuat besar dengan memfasilitasi berobat mertua dan lain sebagainya, dan istri ke tempat mertua, semua rumah datang untuk saya. Jadi seolah-olah saya ini merasa bahwa kok tak kerja ini kalau kurang terima di wilayah sini. Tapi justru saya mengambil sikap ya ini bentar, terus kemudian kurang terima menunggu licik. Kalau ini suamiku berbuat seperti ini masih kamu jadi gede, dan selalu kesalahan bukan sisi positif ya kan. Harusnya waktu itu ya saya pernah ngajari Pak Bos, bukan ngajari sih belajar. Artinya kalau ketemu dengan wanita yang terkuat di bumi, dia kalau belok kanan saya kiri gitu kan, kalau belok kiri saya dimatiin gitu kan, kalau ketemu dari belakang dia yang ngurung gitu kan, harusnya saya harus tahu itu. Harusnya ya Allah mau bermain sebenarnya mata-mata kurang tepat gitu aja. Harusnya yang kemarin itu juga harus terjadi sampai terjadi ketegangan di rumah, tegang terus kemudian
ya gak enak malah anak-anak itu merasa jauh dengan kamu. Jadi pola itu kami perbaiki. Dan saya sendiri sebenarnya. Seharusnya tadi Seharusnya tadi saya itu nggak langsung satu. Saya harusnya saya ambil pikir dulu walaupun tidak positif. Wong kuwi ya wong murid itu wong emosi, wong bukan seharusnya ngomong gini, cemburu nih ye, harusnya gitu, cemburu nih ye gitu. Karena kalau kemudian kamu berfatwa kebijakan, dia kan wanita, tulangnya bengkok, panjang cerita itu, terus kemudian boleh dalil segala macam gitu kan. Ya jika ya cemburu nih ye, ya namanya. Tapi mama itu salah, gitu aja selesai itu. Kamu dan semua mata-matamu, kan jadi koyok error banget itu kan ya. Jadi gitu ya, salah misalnya gitu. Jadi panjang terus kono jadi muntap tenan gitu misalnya gitu. Lalu gimana? Saya bukan di warung. Lalu di mana? Di losmen misalnya kayak gitu kan. Saya lebih parah kan gitu kan. Lebih parah gitu. Contohnya begitu teman-teman, dia enggak gitu. Oke ya. Artinya bahwa di kesadaran ini teman-teman semuanya, kisah ini tidak berhenti di sini. Karena yang di sana apakah ras terkuat yang di rumahmu itu enggak juga berubah, masih sama itu. Tapi seiring waktu, saat kemudian kamu positifmu lebih besar, maka dia akan menjadi positif.